tertipu lah. Siapa dia? Arbabul amwal, orang-orang yang memiliki harta. Bagaimana mereka tertipu, Pak? Ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, yahrusuna ala bina'il masajid wal madaris wal ribatot. Mereka memang semangat bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok-pondok, bangun jembatan-jembatan. Apa? Sesuatu yang memang tampak di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya nanti nama dia tercatat, Pak. Supaya nanti tercatat dengan orang yang mendapat pahala ke atas perbuatan dia tadi, bebikinan tadi. Nah, supaya manusia itu nginget dia selama-lamanya. Oh, masjid itu bikinan Bapak Fulan. Oh, madrasah itu punya Bapak Fulan, gitu. Harengkumullah. Supaya nanti setelah kematian dia ada bekasnya gitu loh. Keniatannya itu seperti itu. Nah, mereka menyangka bahwasanya mereka itu berhak mendapat makfirah sebab perkara tersebut. Harengkumullah. Sebenarnya mereka telah tertipu, Pak. Ketipu. Maaf nih yang bangun pondok loh, saya bukan ngece, ini saya bacain kitab loh. Jangan berkata Pak Ustadz saya nggak pernah ngomong kata saya. Ini hati-hati, Pak. Jangan punya keniatan seperti itu. Ada orang, Pak, orang kaya. Dia memang bangun bangunan tadi supaya kelihatan manusia, Pak. Tapi harta yang dia dapatkan tadi didapat dari menzolimi, Pak. Orang lain dapat zolim, Pak. Dapat ngerampok, dapat riswah. Pokoknya semua jalan-jalan yang berbahaya. Nah, dia bangunkan itu. Supaya apa? Oh, itu mantan perampok aja bangun pondok pesantren. Tuh, mantan maling aja mau nyumbang masjid, gitu Pak Rengkulo. Nah, nggak boleh seperti itu sebenarnya, nggak boleh sama sekali. Dia nggak wajib seperti itu, nggak boleh Harengkulo. Nggak bisa suci hartanya yang maling tadi dengan bebikinan seperti itu, nggak bisa Harengkulo. Kenapa? Najis itu bisa disucikan dengan air mutlak, Pak. Air yang bersih, air yang suci dan mensucikan. Nggak bisa najis dibersihkan dengan najis, nggak bisa. Sebagaimana kotoran ini cuma bisa dibersihkan dengan sabun. Sama dosa juga hanya bisa dibersihkan dengan satu perkara yang suci. Ini gimana kok punya pikiran duit dapat maling kok disumbangkan ke masjid, Pak? Akalnya itu kemana? Dapat dari mana itu dalil begitu? Yang wajib bagi dia, harengkumullah, dia itu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dia cepat-cepat tobat dan kembali kepada Allah. Itu yang wajib, harengkumullah. Bukan nyumbangin harta dia itu, harengkumullah. Malah nyumbangin kepada alim ulama yang tadinya ulama itu makbul doanya, jadi mahjub doanya gara-gara uang dia itu. Ini Pak Harengkumullah. Hati-hati Pak Harengkumullah. Jangan ngawuran, harengkumullah. Kenapa mereka begitu? Wahum la yaf'aluna dzalika khifatan min ay yadhhara dzalika linnas. Fa in sauna ala abniyah bil ajr. Mereka tidaklah melakukan perkara itu karena takut, Pak. Tapi mereka ingin supaya manusia melihat begitu, Pak. Bukan karena takut, bukan. Nyumbang anak yatim, bapak kepala ini, bapak kepala ini, bukan karena takut sama Allah. Tapi supaya manusia ngelihat, oh itu orang baik, begitu loh. Kan rusaknya. Yang kedua, Pak, annahum yadhunnuna bi anfusihim al-ikhlas wa qasada al-khaira fil infaq 'alal abniyah. Ini orang, mereka menyangka, orang kaya ini dengan diri mereka itu bahwasanya mereka ikhlas dan memang bermaksud kepada kebaikan di dalam infaknya tadi, harengkullah. Nah, seandainya harengkullah ada seseorang dari mereka berinfak 1 dinar, kemudian
namanya nggak dicatat, Pak. Pada satu tempat tadi nggak dicatat misalnya maka apa haringkumullah, habis itu dia nggak mau nyumbang lagi, nggak mau nyumbang lagi, berhenti dia nyumbang. Duitnya duit bagus, memang dia pengen buat kebaikan, tapi kalau nggak disebut, nggak dicatat namanya, dia akan berhenti nyumbangnya. Nah, haringkumullah, jadi nggak penting sebenarnya nama kita itu dicatat atau nggak dicatat, nggak penting haringkumullah. Allah nggak butuh, nggak berhajat kepada harta kita tadi. Kita yang berhajat kepada agamanya Allah haringkumullah. Nah, wa firqatun ukhra, golongan yang lain haringkumullah, dia berusaha dengan harta tadi dari yang halal. Dia infakkan kepada masjid hartanya tadi. Tapi Pak haringkumullah, halal hartanya, tapi dia tertipu. Kenapa? Dia ada tersembunyi riya di dalam hatinya, dan dia menginginkan pujian Pak haringkumullah, supaya nanti tetangganya, negerinya, orang-orang fuqara haringkumullah ngerti haringkumullah. Nanti dia serahkan hartanya bahwasanya oh bapak ini memang afdol, utama bapak ini. Jadi kalau apa-apa kita pada datang ke tempat dia gitu. Dan dia ngerasa afdol, oh siapa yang bisa nyumbang besar seperti saya? Ini Pak haringkumullah, kan bahaya. Akhirnya dia ngerasa itu masjid saya gitu. Dia akhirnya suka ngatur-ngatur masjidnya tersebut. Kenapa? Saya yang paling banyak sumbangannya. Ini Pak haringkumullah, supaya tampak sama manusia tadi. Yang kedua, dia ngias-ngias masjid Pak, hartanya halal, tapi khusus masjidnya dihias sama dia Pak, diukir-ukir masjidnya, sehingga nanti hati orang yang sholat sibuk mikirin cakep amat masjid ini ya. Masya Allah indah. Siapalah yang bikin masjid ini? Siapalah yang bangun masjid ini? Sehingga hilang tujuan sholat tadi Pak, supaya khusyuk, hilang tujuannya tadi. Kenapa? Mikirin masjid ini bagus amat begitu, dan dia pengen begitu. Yang bikin itu pengen begitu, supaya nih ini hasil karya saya loh, bagus kan? Nah haringkumullah, waduh repot amat ya. Ya repot lah haringkumullah. Ini kalau nggak ngerti bahaya Pak haringkumullah. Makanya kalau orang nggak belajar, dia ngerasa taat tapi sebenarnya dia maksiat. Makanya al ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal. Orang yang nggak belajar maka dia akan berbahaya di dalam amalnya tadi. Barakallah. Dia ngerasa ma'ruf tapi sebenarnya dia mungkar. Nih barakallah. Wa firqatun ukhra, golongan yang lainnya barakallah, dia berinfak dengan hartanya, sedekah dia kepada fuqara wal masakin. Dicari dia Pak, nyarinya apa? Perkumpulan Pak. Kalau sekarang apa? Yayasannya, jompo, apa yatim piatu. Maaf yang punya yatim piatu saya bukan ngece loh. Ini saya baca yang di sini. Nanti kesinggung kan saya, masya Allah. Nah, supaya apa? Haringkumullah, di dalam kebiasaan tadi nanti orang fuqara ini jadi syukur Pak. Jadi syukur. Dan dia nggak seneng kalau sedekah kok diam-diam, itu dia nggak seneng. Dikumpulin orang-orang di depan rumahnya supaya ngantri, mati akhirnya keinjak-injak. Pernah lihat? Nggak seneng dia sedekah sir, itu nggak seneng. Yang seneng dia sedekah zahir. Gitu hari ini. Ini kebiasaan dia. Nah itu juga orang tertipu tuh, orang kaya tertipu tuh. Kok nggak senang gitu? Sulit ya ngadakan ikhlas dia? Angel ya? Pak, bukan angel lagi Pak. Ini sifat basyariyah manusia nih Pak. Pengen kelihatan orang saya itu orang baik. Nah itulah riya tuh. Bahayanya itu seperti itu. Kalau nggak dikontrol, masya Allah.
tiba-tiba timbul, termasuk yang ngomong ini Pak. Bukan Bapak aja begitu. Berikutnya wa firqatun ukhra. Golongan yang lain min arbabil amwal ishtaghalu biha yahfazuna al amwala. Dia sibuk dengan hartanya tadi, dia jaga hartanya tadi, dia tahan hartanya tadi sehingga dia dikenakan hukum bakhil atau pelit, Pak. Dia cuman sibuknya ibadah badaniyah saja, sholat mau, puasa mau. Tapi kalau yang urusan duit nanti dulu. Saya yang cari, kenapa saya harus kasih orang? Nggak penting, saya yang nyari kok. Saya yang nyari, kenapa saya harus mengeluarkan zakat? Gitu Pak. Kalau sholat cocok, kalau puasa cocok, kalau sedekah sama zakat nggak cocok. Hareng. Pelit hareng, ngampun hareng. Golongan yang berikutnya, orang kaya yang tertipu. Ghalabahum al-bukhlu. Fala tasmahu nufusahum ila bi'adai zakat faqat. Orang kaya yang ini dia tertipu juga. Dia cuman bayar zakat saja, nggak mau lebih dari zakat. Gitu. Zakat toh. Kalau yang tadi nggak mau sama sekali Pak. Yang kedua ini cuman bayar zakat toh. Kalau sedekah dia nggak mau. Sudah, saya udah bayar zakat kok. Gitu. Sedekah nanti dulu. Gitu. Tahun depan aja mintanya ke sini. Ada yang minta tahun depan aja. Karena zakatnya setiap 1 tahun sekali. Nah, barakallahu. Dari sini ada yang tanya nggak?